Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita minggu kemarin. Kita sudah bahas tentang desain grafis, yaitu ada dua, grafis bertipe vektor dan bertipe bitmap. Untuk TIK ini, untuk desain grafis yang akan kita praktekkan adalah yang berbasis vektor. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah yang CorelDRAW X5. Sebelum kita membuka blank dokumen, kita klik new blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan CorelDRAW ya. Kemudian di dalam CorelDRAW ini ada yang disebut bagian atas ini adalah menu. Menu ada file, edit, view, layout, orange, effect, bitmap, text, table, tool, dan window. Untuk yang ini, ikon-ikon ini adalah tampilan dari toolbar. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah fungsi dari toolbox yang ada di sebelah kiri ini. Sebelah kanan ini adalah warna atau untuk fill color. Kalau yang sebelah kiri ini adalah toolbox. Di mana toolbox ini ada sekitar 19 alat ya. Jadi ada 19 alat yang digunakan untuk menggambar di CorelDRAW. Yang pertama adalah ini Pix Tool. Pix Tool ini berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan objek. Selain itu juga untuk memindah atau menggeserkan objek. Misalkan kita mau buat kotak di sini. Nah, fungsi dari saya klik Pix Tool ini nanti bisa pindah di sini. Ini adalah fungsi dari Pix Tool. Yang kedua, Shape Tool. Shape Tool ini berfungsi untuk merubah bentuk objek dengan cara mengatur tuas atau lengan pengatur bezier dan memposisikan titik atau node. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Nanti kita bisa atur. Nah, nanti bisa berubah bentuknya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari Shape Tool. Kalau Crop Tool, ini berfungsi untuk memotong atau melepaskan objek di luar area pilihan dan menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dalam objek. Misalkan kita ingin membuat objek, tapi ada yang kita hilangkan. Nah, kita bisa melakukan dengan menggunakan Crop Tool itu. Kemudian Zoom. Zoom ini digunakan untuk mengatur tampilan monitor untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya ini. Nah, itu digunakan Zoom Tool. Kemudian Freehand. Freehand berfungsi untuk menggambar atau membuat objek kurva. Jadi ini untuk menggambar freehand. Nah, ini fungsi dari freehand. Kemudian Smart Fill Tool. Smart Fill Tool ini untuk membuat objek dari daerah yang tumpang tindih dan menerapkan pengisian warna. Jadi untuk mengisi warna. Kalau Rectangle Tool ini berfungsi untuk membuat bidang segi 4. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, di sini ini adalah Rectangle Tool. Yang bawah, Ellipse Tool digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Nah, kalau Polygon Tool, polygon ini digunakan untuk membuat segi banyak. Ya, jadi mulai dari berapa? Ini pengaturannya ada di sini. Kita membuat segi 9 misalkan. Nah, pengaturannya di sini kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita mau kasih warna, silakan kasih warna di sini. Kemudian kalau basic shape ini digunakan untuk membuat objek. Jadi di sini sudah disediakan basic shape itu ada berbagai macam bentuk objek ya. Ini ada trapesium, segitiga, bentuk hati. Nah, macam-macam di sini di basic shape ini. Kemudian, nah ini untuk yang A atau text tool, ini digunakan untuk membuat tulisan, untuk mengetikkan teks. Misalkan seperti ini. Nah, kita mau besar.
boleh kasih warna juga bisa. Kalau mau dikasih warna, silakan pilih Fix Tool dulu, kasih warna. Nah, sudah berubah warnanya seperti itu. Table tool digunakan untuk membuat table. Ya, membuat table ini. Kita juga bisa atur berapa jumlah kolom dan barisnya. Nah, di sini ya. Nah, itu untuk table tool. Kemudian yang berikutnya adalah parallel dimension tool. Ini untuk menggambar garis dimensi miring dengan menunjukkan ukuran suatu objek ataupun luasnya. Nah, di sini. Nanti kita praktekkan lebih detail ya. Kemudian straight line connector berfungsi untuk membuat garis lurus dengan menghubungkan dua benda objek. Ini untuk menghubungkan aja antara garis ini dan garis yang satunya. Nah, itu seperti itu. Nah, misalkan. Kemudian blend. Blend ini untuk memadukan atau menggabungkan dua atau beberapa objek dengan menciptakan perubahan bentuk. Nah, di blend ini ada berbagai macam ya, nanti bisa berubah bentuknya. Ada blend, ada contour, distortion, drop shadow, envelope, extrude, dan transparency. Kalau untuk yang color eyedropper, ini misalkan kita ingin mengambil sampel warna gambar lain yang tidak ada di fill kita, di warna kita. Nah, itu bisa kita ambil di tampilan yang lain. Misalkan kita tinggal klik di sini, mau ditaruh di sini. Nah, seperti itu menggunakan color eyedropper. Kalau outline pen ini digunakan untuk membuat ukuran tebal garisnya. Jadi garis dan warna atau jenis garisnya seperti apa. Kalau fill tool untuk mengatur isian atau fill suatu bidang. Misalkan uniform, fontaine, pattern, tekstur, proscribe, nah atau mungkin color. Kalau interactive fill tool berguna untuk membuat variasi-variasi isian atau fill suatu bidang. Ya, dengan cara menggradasi yang interaktif dan pengaturan yang sangat fleksibel. Nanti ini kita akan praktekkan ya. Jadi biar kalian tahu. Nah, demikian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.